Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali Warta UKM bisa kembali hadir bersama saya Cynthia Gasino. Selama 30 menit ke depan kami akan sajikan beragam informasi seputar usaha kecil menengah yang telah dirangkum kantor berita Antara. Nah pemirsa, inilah Warta UKM selengkapnya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di ajang tahunan Indonesia International Motor Show 2017 yang menyuguhkan sesuatu yang baru setiap tahunnya untuk para konsumen. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, ada informasi seputar kue macarons bermotif galaksi. Penasaran? Berikut liputannya. Pernahkah Anda mencoba kue lezat bernama macaron? Panganan mungil yang konon berasal dari Italia ini terbuat dari putih telur. Rasanya manis dan teksturnya yang renyah di luar namun lembut di bagian dalam. Sensasi yang hadir saat mengunyah membuat kue yang populer di Prancis ini membuat banyak orang ketagihan. Sebuah kafe di Plaza Senayan, Jakarta Selatan baru-baru ini meluncurkan suguhan yang menarik perhatian, yaitu macaron dengan sentuhan gugusan bintang-bintang yang diberi nama macaron galaksi. Ya, Bagerzin Cafe bulan Januari lalu mengangkat macaron galaksi untuk menggantikan kepopuleran rainbow atau motif pelangi pada makanan yang sempat populer beberapa waktu lalu. Manajer kafe Pamela Herjanto yakin bahwa tren galaksi akan terus meningkat, sehingga bila diadaptasi pada macaron akan banyak disukai dan menarik minat konsumen. Di luar lagi tren nih, segala sesuatu yang bentuknya warna-warnanya tuh kayak galaksi, dan akhirnya kita mengadaptasi konsep galaksi itu ke dalam bentuk macaron. Kalau di luar itu kebanyakan cake dibikinnya bentuk galaksi, warna-warna galaksi. Kalau kita coba di dalam bentuk macaron. Macaron galaksi yang disajikan di kafe ini dibanderol dengan harga Rp13.000 per buah atau Rp60.000 per paket isi 5 macaron. Penampilan macaron galaksi yang menarik mampu menggugah seorang konsumen, Kadria Zulkifli, yang awalnya mengaku tidak suka menjadi tertarik untuk mencoba macaron lezat ini. Terbaru lah ini, enak banget. Saya nggak suka sebenarnya ke macaron yang rasa satu-satu itu, karena bagi saya dah biasa. Ini lain, kayaknya baru pertama kali ya. Pertama kali ini, makanya tadi kok rasanya kok enak, apa gimana. Kelezatan dan keistimewaan galaksi macaron berhasil menjadikannya sebagai produk terbaik atau bestseller di kafe ini. Oleh karena itu, pengelola kafe pun menerapkan tren galaksi ke dalam sajian lain, seperti cake dan menyebutnya sebagai Galaxy Series. Dari Jakarta, Riana Elizawati, Nova Yuliana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Talenan yang biasa digunakan sebagai alas potong ketika memasak menjadi berbeda ketika diubah menjadi produk hiasan. Sejumlah perajin berhasil memasarkan produk talenan berhias. Salah seorang dari mereka bernama Muhammad Anggi. Anggi memilih hiasan berupa lukisan potret. Di tangannya, potret pesanan pelanggan dipindahkan dengan sedetail mungkin ke dalam medium talenan kayu. Perajin ini mengandalkan penggunaan pensil sketsa dan pensil warna untuk mendapatkan hasil maksimal. Satu produk talenan berhias membutuhkan waktu pembuatan selama 3 jam. Dalam satu hari, mampu dihasilkan maksimal 5 buah. Muhammad Anggi dapat melahirkan ide kreatif ini karena terinspirasi oleh saudaranya. Awalnya dari saudara saya gitu minta tolong untuk ngegambarin istrinya di talenan. Sebelumnya kan saya hanya gambar-gambar cuma di kayak di kertas gambar. Atau di media lainnya, cuman dia nyuruh di talenan. Akhirnya ya udah saya coba dulu, terus saya foto, upload di Instagram, terus banyak yang mesen, ya udah lanjut sampai sekarang.
Pembuatan talenan berhias mensyaratkan kemampuan menggambar dan ketelatenan. Sedangkan kesulitan dari produk ini adalah mendapatkan bahan baku talenan kayu yang sesuai standar. Perajin juga harus menjaga produk setelah proses pernis karena rentan rusak akibat menempel pada kemasan ketika proses pengiriman. Awalnya sih paling kayak kita nyari talenannya gitu, nyari talenannya agak susah, banyak talenannya tuh yang kotor gitu, kayunya tuh banyak hitam-hitamnya gitu. Di beberapa pasar rata-rata kadang kayak gitu, ada yang ditaruhnya di bawah tanah gitu, digeletakin di tanah gitu, jadi kotor. Agak sulit saya emang nyari yang bersihnya gitu, yang polos untuk dilukis. Produk talenan berhias dipromosikan dan dipasarkan melalui media sosial Instagram dan Facebook dengan harga Rp100.000 per buah. Semua karya talenan kayu berhias buatan Anggi diberi label seniman palsu. Dari Jakarta, Nova Yuliana, Riana Izawati, Kantor Berita Antara mewartakan. Di sebuah rumah sederhana, di sudut pedukuhan Sungapan Argodadi, Sedayu, Bantul, pasangan Ponijan dan Slamet Riyati menjalani hari-hari. Kendati tak dapat melihat, namun semangat untuk berkarya mereka tunjukkan dengan tetap tekun bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup. Setiap hari, jari jemari perajin yang sudah berusia 60 tahun ini tampak terampil memilah serabut kelapa dan melilitnya untuk menjadi sapu, atau mengepang dan merangkainya untuk dijadikan keset kaki. Pasangan suami istri ini melakukan semua proses dengan tekun dan tenang di teras depan rumah mereka. Setiap hari Ponijan mengaku bisa menyelesaikan 1 atau 2 buah sapu, sementara sang istri lebih sering mengerjakan pembuatan keset sebuah sehari. Ponijan tak hanya mahir membuat sapu, tetapi juga berkeliling menjajakan hasil kerajinannya. Sekalipun panas terik dan tak mampu melihat, ia ikhlas melakukan kegiatannya ini. Tak heran bila banyak warga sekitar menghargai sosok Ponijan sebagai pekerja keras dan bersemangat tanpa batas. Itu pun diuling oleh Pak Guru Bu Guru. Lah pun lulus sekolah, kon ngecake pelajaran esek nang sekolah, sake nang kampung lah dhewe-dhewe ngat. Niku pelajaran kula wing sapu kalih kasat. Sedaya niku lampahipun kiyambak. Kula sampun diuling kalih Bu Guru Pak Guru. Ki nek tunanetra iki ya bener tunanetra, ning nek iso aja ngantek nyuwun-nyuwun teng peken. Orangnya suka kerja keras, biarpun dia tunanetra, bisa istilahnya sama tetangga bagus. Bikin sapu itu mencukupi keluarga dia. Terus istrinya juga tunanetra, tapi nggak pernah minta-minta. Sapu lantai yang dihasilkan Ponijan dan istri dijajakan seharga Rp10.000, sedangkan keset kaki dijual Rp20.000 per buah. Ponijan mengaku setiap bulan ia mampu mengantongi uang Rp400.000. Meski jauh dari cukup, namun Ponijan tak pernah mengeluh. Keterampilan membuat sapu dan keset ini dilakukan oleh Ponijan dan istri sejak 30 tahun lalu, ketika mengikuti pelatihan di Panti Dinas Sosial Kecamatan Sewon, Bantul. Di tempat itu, mereka bertemu dan mulai membina rumah tangga. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Victorianus, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda berikut, Warta UKM akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.